Mahasiswa IPB terjerat pinjol ya, ratusan orang terjerat sekitar 2,2 miliar rupiah. Nah, kronologinya seperti apa dan bagaimana supaya tidak terjadi lagi? Simak penjelasan saya. Jadi saya cukup kaget ya, ada berita mahasiswa IPB dan ternyata ya ada di kampus lain juga gitu ya. Intinya mahasiswa yang hari ini sedang terjerat pinjol dan mereka sampai dikejar sama debt collector ya, mata elang sampai datang ke kampus, dan ini jadi problem bagi kampus itu sendiri ya, malu tentunya. Yakin sekali saya pasti kampusnya akan merasa malu, ini kok bisa mahasiswa pada terjerat gitu ya. Ternyata kronologinya adalah ini penipuan ya, menurut berita ini kronologinya adalah penipuan. Jadi ceritanya ada memang seseorang yang mengaku punya bisnis secara online, katanya mau menaikkan rating tokonya dan seterusnya gitu. Nah, terus kemudian berusaha untuk mengajak para mahasiswa untuk berinvestasi. Nanti akan ada pembagian 10%, ada bagi hasil 10%. Nah ini, terus kemudian si para mahasiswa tersebut diajak untuk apply pinjaman di pinjaman online. Memang pinjaman online-nya ada yang legal, ada yang ilegal. Saya nggak tahu lah, entah legal, entah ilegal, tapi intinya seperti itu ya. Nah, kemudian yang ngajak ini terus nggak ada kabar, pinjaman itu udah pada cair. Totalnya yang baru ketahuan, ya baru didata adalah sekitar 2,2 miliar, dan ada kemungkinan lebih besar lagi karena tidak semuanya melaporkan, ya tidak semuanya sudah terdata, ada juga mungkin yang belum terdata. Nah, melihat fenomena seperti ini, bagaimana kita ini gitu ya. Jadi saudara sekalian, ada dua hal di sini. Yang pertama adalah tentang investasi, yang kedua adalah pinjaman online. Sebaiknya seperti ini saudara sekalian. Sejak dini mari kita tanamkan kepada anak-anak kita ini untuk belajar investasi, tapi investasi yang benar. Dari awal kita harus mendidik anak-anak kita untuk memahami apa itu riba, ya, apa itu investasi gitu ya. Sehingga nanti tidak lagi terjebak dengan hal-hal seperti ini. Yang jadi problem ini kan karena sudah masuk ke mahasiswa. Seharusnya mahasiswa ini kan, mahasiswa itu gimana ya? Mahasiswa itu ya orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi kan, yang seharusnya punya rasionalitas yang lebih baik gitu ya. Ya, tapi rasionalitas itu atau logika itu kadang-kadang kalah ya sama bujuk rayu dengan penipu gitu ya. Karena sekarang ini penipu banyak sekali dan ngomongnya pintar sekali sehingga tergiur. Tapi sebetulnya kalau kita paham tentang apa itu riba, tidak akan mahasiswa tergiur. Siapapun Anda kalau paham tentang riba, ini ada investasi, bagi hasilnya adalah 10%, dan itu dari pinjaman ya. 10% dari modalnya itu sudah jelas riba, sudah jelas. Dari bentuknya aja itu sudah riba. Anda tanam duit, Anda investasi kepada siapapun 10 juta, kemudian dijanjikan 10% pengembaliannya, tambahan 10% pengembaliannya, maka itu sudah riba. Kenapa begitu? Yang namanya investasi bisnis tidak ada pengembalian yang pasti, langsung dipatok 10% dari modalnya. Nggak bisa seperti itu. Kalau itu bisnis yang benar, akad investasi itu adalah mudhorobah, maka bagi hasilnya adalah dari keuntungannya. Dari keuntungannya berapa persen untuk pengelola, berapa persen untuk pemodalnya. Nah, itu namanya investasi mudhorobah yang benar seperti itu. Jadi kalau investasi itu kita ambil dari modalnya 10 juta, baliknya 10%, berarti 1 juta tambahannya. Itu namanya riba. Kalau sudah begitu, harusnya dihindari. Kalau ada penawaran seperti itu, harusnya langsung dihindari. Makanya itu penting sekali kita mendidik anak-anak kita tentang apa itu riba, apa itu investasi. Nah, Mas Arli, gimana kita mendidik kalau kita sendiri juga nggak paham riba itu apa? Makanya kita harus terus belajar ya. Riba itu apa ya? Apa saja yang termasuk riba gitu. Kredit itu ada bunganya, itu riba. Investasi yang modelnya seperti ini itu juga riba. Dan juga nggak masuk akal ya sebetulnya. Dari dulu saya langsung menghindar gitu. Dari dulu gitu. Kalau ada tawaran investasi, saya suruh tanam duit, kemudian nanti ada pengembalian, janji pengembalian sekian persen dari modal yang ditanamkan, itu sudah jelas nggak jelas. Jelas nggak logis gitu loh. Kenapa nggak
nggak logis, karena namanya bisnis pasti ada naik, ada turun, ada untung, ada rugi gitu ya. Itu tidak dipertimbangkan. Jadi kalau sudah dari awal seperti itu, wes jelas-jelas penipuan. Jelas-jelas penipuan. Jadi kalau Anda ada orang yang mengajak investasi dengan model seperti ini, wes pasti ini penipuan. Langsung tolak saja. Mau hitam di atas putih, mau apa segala macam, putih di atas hitam, merah di atas ungu dan seterusnya, nggak peduli lah. Ini jelas penipuan. Satu itu. Jadi kita harus didik anak-anak kita, generasi muda kita gitu. Masa sekian ratus gitu generasi Z ya sampai terjerat istilahnya pinjol ya dengan iming-iming investasi. Ya ini berarti mungkin bukan, saya tidak menyalahkan siapapun. Ya kesalahan saya juga. Kenapa informasi-informasi saya tidak nyampe kepada mereka gitu loh. Ya, kalau informasi-informasi yang sudah saya berikan selama bertahun-tahun ini nyampe kepada mereka, mereka paham, oh ini investasi bener, oh ini bukan investasi gitu ya, oh yang ini adalah penipuan, yang ini nggak jelas, yang ini adalah riba. Jadi mereka tidak lagi tergiur dengan hal-hal seperti ini. Ya mudah-mudahan ini jadi pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, pinjol. Pinjol ini kacau balau ini. Teman-teman sekalian, masalah pinjol ini nggak selesai-selesai dari zaman dulu. Sejak saya ngobrol sama Roy Sakti waktu itu, terus saya juga ngobrol sama beberapa teman, beberapa dengan pengacara juga. Kita ngobrol. Ini permasalahan yang pinjol itu ada yang legal, ada yang ilegal. Tapi menurut saya pinjol bukan solusi. Pinjol itu bukan solusi. Ada orang yang berpikir kalau kita pinjam daripada pinjam ke orang lain, kita pinjamnya ke pinjol, nggak ada yang tahu. Tapi saudara sekalian, berapa banyak dari kita yang hari ini pinjam pinjol kemudian bermasalah kemudian hari? Pasti akan bermasalah. Saya tidak menyalahkan satu dengan yang lainnya. Saya juga heran kenapa kayak gini dilegalkan gitu loh. Nah, inilah sulitnya itu. Jadi ini kenapa lah kayak gini dilegalkan gitu. Ya kalau dibikin ilegal, nanti yang ilegal juga tetap bertumbuh gitu. Berantasnya juga susah. Kadang-kadang mereka pakai pendekatan ancaman, mempermalukan dan seterusnya ya pada saat menagih itu. Ya memang sistemasinya seperti itu gitu loh. Memang sistemasinya seperti itu. Makanya saya harus terangkan di awal bahwa pinjol itu bukan sahabat, pinjol itu bukan penolong. Itu adalah bisnis keuangan dan itu adalah rentenir modern. Kalau Anda mau tahu, itu rentenir modern. Nanti semakin lama semakin modern dunia kita, itu pinjol-pinjol ini kalau dibiarkan bertumbuh ya, dikasih panggung ya, jadinya akan seperti ini gitu. Akan banyak celah yang dimanfaatkan kemudian hari. Banyak sekali generasi muda ini hari ini yang tergantung sekali sama pinjol. Bahkan agak lucu ya. Agak lucu itu ketika ada seorang calon karyawan, bener-bener ini ketika saya buka lowongan ya kan, saya buka lowongan dan saya lihat itu calon karyawannya itu HP-nya yang daftar kerja, HP-nya itu lebih baru daripada punya saya pakai iPhone lama yang saya beli udah lama ya, dia pakai iPhone-nya yang terbaru, padahal gajinya UMK. Ternyata Bapak Ibu belum kerja saja dia sudah nyicil iPhone loh, pakai pay later gitu. Inilah gaya hidup yang kita harus berikan wacana-wacana gitu ya. Ya terutama anak-anak saya itu benar-benar ya, meskipun bapaknya mampu gitu ya, itu kita harus tanamkan bahwa hutang itu nggak baik gitu loh. Kita sebagai muslim harus berdoa ya, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mengajarkan kepada kita semua habis sholat itu kita harus berdoa. Dan salah satu doanya itu yang kurang lebih terjemahannya adalah kita berlindung kepada Allah dari hutang dan kesewenang-wenangan manusia. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semua. Jadi hutang itu bukan baik. Hutang itu apalagi untuk gaya hidup. Ya untuk bisnis saja kita menghindar dari hutang gitu loh. Investasi kita menghindar dari hutang. Lebih baik ndak investasi daripada kita harus investasi pakai hutang sebagai seorang muslim. Jadi hutang itu apabila benar-benar kepepet itu pun nggak boleh riba. Jadi kita harus pahamkan ini kepada generasi penerus kita. Jangan sampai kita itu lengah ya, dan kemudian ya adik-adik kita, anak-anak kita itu terjerat sampai yang seperti ini gitu. Dan ini semakin parah. Duit yang berputar di pinjol di masyarakat itu sampai triliunan rupiah. Ngeri sekali ini. Maka sebetulnya ini satu hal yang harus kita perhatikan ya. Dan orang yang sudah terjerat pinjol ini mindsetnya ini kacau balau itu. Yang DM saya, yang pinjam duit ke saya, yang WA ke saya gitu.
wes kacau ini, kacau. Mereka itu bahkan utangnya itu sebetulnya nggak gede-gede banget, nggak seperti yang datang ke saya utangnya sampai puluhan miliar gitu ya. Ini utangnya 3 juta, 10 juta itu aja udah stresnya udah minta ampun. Kenapa? Karena mereka benar-benar udah nggak bisa berpikir. Jadi sebetulnya keberadaan pinjol ini membantu atau tidak sih? Menurut saya 100% tidak membantu. Ini justru membuat orang itu lebih mudah lagi masuk ke dalam hutang yang berbunga dan berbunga lagi dan berbunga lagi dan penyelesaiannya tuh nggak jelas. Ya ini harus jadi sorotan ini bagi teman-teman sekalian. Jadi ya lagi, ini tadi ada investasi, yang kedua adalah pinjol. Wah ini istilah double kill ini, adalah investasi bodong ya, dananya dari pinjol ini. Ya ini korbannya ini stres ini pasti mereka akan kesulitan. Makanya ini harus menjadikan satu wacana buat kita, pembelajaran buat kita semua ya, termasuk saya. Harusnya lebih gencar lagi nih kita mendidik generasi Z ini, mendidik adik-adik kita ya, anak-anak kita gitu ya, terutama lingkungan saya ini gitu, anak-anak saya juga itu harus ya jadi PR buat saya. Takut sekali kalau nanti sampai mereka nggak paham tentang apa itu investasi, apa itu riba, apa itu yang boleh, apa itu yang nggak boleh. Ini harus benar-benar ditanamkan sejak dini. Kalau tidak, generasi kita akan rusak dengan peradaban yang sudah kacau balau ini, ya toh. Dikit-dikit pinjol, dikit-dikit utang, dikit-dikit peleter, dikit-dikit opo segala macam, wis gak genah wis pokoknya. Tidak seperti generasi dulu yang sulit ya mengakses dunia keuangan semacam ini ya. Tentunya kita akan struggle dengan kemampuan kita ya. Nggak punya uang ya nggak punya wes gitu, nggak duit ya wes diem, berpikir keras, bekerja lebih keras lagi gitu. Bahkan sempat waktu saya sekolah tuh saya sempat ngamen, sempat jadi kernet anggota, pernah loh saya gitu. Ketika lulus kuliah, lulus S1 tuh, ketika lulus kuliah saya masih jualan di pinggir jalan, kita masih menghadapi hal-hal yang struggle gitu. Tapi ya kondisinya di zaman sekarang ini, zaman informasi yang serba menarik gitu ya, dikit-dikit kita bisa utang, dikit-dikit kita bisa utang. Nah, ini justru jadi tantangan besar untuk kita semua. Nah, maka dalam kesempatan kali ini, apabila Anda ditawari sebuah investasi, kunci ini, investasi kalau ditawar-tawarin, wes pasti kacau. Investasi itu kalau ditawar-tawarin ke Anda, nyampe ke telinga Anda, yuk investasi yuk, tanam duit ke sini, nanti baliknya sekian. Wes pasti ditawar-tawarin kepada Anda, pasti ngaco. Siapapun yang nawarin, sebesar apapun yang nawarin, sekaya apapun yang nawarin Anda investasi, ngaco wes pokoknya. Investasi kok ditawar-tawarin. Kalau ada peluang bagus, investor itu nyari pengelola gitu. Kalau itu bagus gitu, investor yang nyari, bukan kita yang mencari investor. Kalau sampai ada orang mencari investor, kacau wes. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang pinjol. Pinjol ini mau legal mau ilegal, kalau menurut saya, ini menurut saya pribadi, wes usahakan jangan utang lah. Seberat apapun jangan utang. Apalagi mahasiswa kan masih ada tanggungan dengan orang tua masih sanggup. Nah, kalau saya dulu ya, ketika saya mahasiswa, saya tuh jualan komputer, saya tuh jualan punya rental, istilah rental buka ya, dengan modal komputer pribadi itu kita ngerentalin komputer kita, jasa pengetikan, buka terjemahan, translate dan lain sebagainya gitu. Garapin skripsi orang dan seterusnya gitu, ngetikin maksud saya, supaya dapat duit tambahan, supaya bisa bayar kuliah sendiri gitu. Tapi kalau adik-adik ini terus kemudian berhutang atau berinvestasi, ya saran saya kuliah dulu lah gitu. Atau kalau misalnya Anda mau kerja tambahan, ya kerja tambahan yang real saja lah ya, jualan kayak apa kayak gitu ya, jualan di marketplace atau apa ya, silahkan saja. Toh banyak sekarang contoh mahasiswa yang kemudian sukses ya ketika dia berjualan online dan seterusnya. Tapi bukan dengan investasi semacam ini. Itu saja, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran untuk kita semua, terutama untuk saya dalam mendidik anak-anak kita, memberikan wacana-wacana kepada adik-adik generasi Z supaya lebih maju lagi, supaya lebih paham lagi tentang investasi, tentang keuangan, tentang itu riba, dagang dan seterusnya, supaya nanti kita digantikan oleh generasi-generasi yang logis, berpikir itu objektif, berpikir itu maju ya, nggak gampang terjebak dengan hal-hal seperti ini. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan semoga masalah ini cepat selesai. Semoga adik-adik ini bisa tercerahkan ya. Saya lihat tadi dari kepolisian mendata gitu kan, dan saya rasa sih penyelesaiannya kalau memang itu penipuan ya nanti Anda tidak akan lagi dituntut oleh para pinjolnya gitu ya, akan diselesaikan. Mudah-mudahan seperti itu penyelesaiannya, mudah-mudahan. Tapi kalau saya melihat kok arahnya ke sana gitu ya. Jadi didata dulu ya, setelah didata nanti selesaikan secara hukum. Dan ingat,
kalau ngejar-ngejar penekanan itu berkonsekuensi hukum pidana. Tapi kalau Anda belum bisa bayar utang itu tidak pidana. Itu aja. Jadi pegangan buat teman-teman sekalian. Anda belum bisa bayar utang itu bukan pidana. Tapi kalau dikejar debt collector, kemudian kolektornya itu memaksa, mengintimidasi, menyebarkan data dan seterusnya, kalau ketahuan itu adalah tindak pidana. Jadi teman-teman jangan takut, tidak perlu terlalu ketakutan gitu. Apabila belum bisa membayar, selesaikan secara kekeluargaan gitu. Bayar pokoknya saja kalau memang itu uangnya dipakai. Kalau tidak dipakai itu penipuan, tunjukkan bahwa itu penipuan dan ya itu resikonya ada di pinjolnya nantinya. Mudah-mudahan seperti itu dan harapan saya semoga semua teman-teman yang bermasalah dengan pinjol bisa selesai, bisa mendapatkan solusi-solusi dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua dari jeratan hutang dan kesewenang-wenangan manusia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.